Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Pak Bambang Setiawan dengan tim penguji. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Kusrini M.Com dan kedua adalah Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Oke. Di ujian tesis ini Pak Bambang Setiawan diminta untuk memaparkan tindak lanjut revisi dari seminar hasil penelitian tesis. Waktunya cukup singkat, Pak, 10 hingga 15 menit. Ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Silahkan Pak Bambang bisa share file paparannya. Apakah sudah terlihat, Prof? Terlihat. Oke. Supaya Bapak lebih tenang, lebih lancar nantinya, silakan Bapak berdoa terlebih dahulu. Ya, monggo Bapak. Terima kasih, Prof. Selamat siang untuk Bu Prof. Emma, Bu Prof. Kusrini, dan Bapak Alfa. Perkenalkan, nama saya Bapak Abdi Setiawan. Untuk mohon izin menyampaikan presentasi untuk ujian tesis dan juga untuk menyampaikan tindak lanjut revisi dari SHPT. Untuk judul tesis yang saya angkat adalah pemodelan percakapan bahasa Banjar menggunakan arsitektur sequence to sequence dengan mekanisme atensi. Untuk tindak lanjut revisi yang pertama adalah dari Bapak Alfa. Yang pertama adalah untuk karakteristik dataset yang digunakan, yang menyajikan tentang semua hal yang berkaitan dengan dataset yang diambil itu telah dijabarkan secara spesifik pada bab 3 halaman 42. Kemudian untuk arsitektur dan pemodelan juga telah dijelaskan pada bab 4 mulai halaman ke-54. Yang terakhir adalah untuk poin pada rumusan masalah itu sudah disesuaikan, yaitu dengan mencari parameter terbaik dalam meningkatkan akurasi berdasarkan hasil pada setiap skenario yang dilakukan, dan sudah disesuaikan pada halaman yang keempat. Untuk tindak lanjut revisi dari Bapak Dr. Dani Ariatmanto, ada 3. Yang pertama adalah untuk rumusan masalah, poin A, telah direvisi agar sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, yaitu pada halaman keempat. Yang kedua adalah untuk main objektif dari penelitian telah disesuaikan pada urutan masalah yang menjelaskan tentang upaya untuk meningkatkan performansi dengan melakukan tuning parameter juga telah disampaikan pada halaman keempat. Untuk yang terakhir yaitu tentang batasan masalah telah direvisi dan disesuaikan secara lebih spesifik sehingga penelitian yang dilakukan itu bisa lebih fokus pada hal yang ingin dicapai dan telah dilakukan pada halaman yang kelima. Untuk tindak lanjut revisi dari Ibu Prof. Emma, ada 12 poin. Yang pertama adalah untuk deskripsi lengkap tentang dataset yang terdiri dari mekanisme untuk pengolahan, kemudian komposisi dataset beserta tipikal datanya telah dijabarkan pada bab 3 mulai dari halaman ke-42. Yang kedua adalah tentang penjelasan aplikasi yang digunakan, yaitu untuk diambil datanya adalah juga telah disampaikan pada bab keempat mulai halaman 42. Kemudian yang poin ketiga, volume data dalam dataset sebelum dan setelah dilakukan preprocessing dan normalisasi juga telah dijabarkan pada bab ketiga halaman ke bab ketiga halaman ke-44 untuk data sebelum dilakukan preprocessing, dan setelah dilakukan preprocessing itu juga ada pada halaman ke-48. Untuk yang poin keempat, alur pemrosesan dataset telah diilustrasikan dan dijelaskan pada bab ketiga mulai halaman ke-43. Yang kelima, untuk cuplikan pseudocode, yaitu tentang pemrosesan data
telah ditambahkan pada bab keempat mulai halaman ke-57 dan juga sudah ditampilkan pada lampiran. Yang poin ke-6, untuk parameter pengujian yang diatur dan diukur telah ditambahkan selengkapnya pada rumusan masalah pada halaman keempat. Poin ke-7 adalah tentang method improvement, itu telah dilakukan penyesuaian pada bab ketiga halaman 48, yaitu dengan melakukan tuning parameter sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang ke poin ke-8, justifikasi tentang kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa jumlah epoch yang besar tidak dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan akurasi, juga telah disampaikan pada bab keempat di bagian evaluasi pemodelan pada halaman ke-80. Yang ke-9, untuk mempertahankan simbol tanda baca diperlukan agar sesuai dengan konteks percakapan berdasarkan pemahaman untuk jenis kalimatnya, juga telah dijelaskan pada halaman ke-44. Yang ke-10, untuk beberapa model yang dilakukan penelitian menggunakan variasi unit gerbang yang berbeda, yang diuji berdasarkan parameter dalam 2 skenario untuk mendapatkan performasi terbaik berdasarkan nilai loss dan akurasi yang diperoleh, telah juga disampaikan dan disesuaikan pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian pada halaman ke-4 dan ke-6. Poin ke-11 adalah tentang poin dalam rumusan masalah yang diminta untuk direvisi agar tidak terkesan multitafsir, juga telah disesuaikan sehingga sinkron dengan hasil yang didapatkan pada halaman ke-4. Untuk poin terakhir, batasan masalah yang diminta untuk direvisi agar dapat mencerminkan hasil penelitian juga telah diperdetail pada halaman ke-5. Untuk selanjutnya, selengkapnya tentang penyampaian hasil. Pertama adalah untuk latar belakang masalah. Kenapa ini diambil adalah yang pertama, yang mendasari adalah bahwa penelitian tentang model chatbot di Indonesia itu masih terbatas pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga untuk bahasa daerah yang beragam masih belum banyak yang mengangkat. Untuk bahasa Banjar sendiri, kenapa diambil? Karena yang pertama adalah mayoritas digunakan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, itu sudah menjadi bahasa antar etnis di antara provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Inilah yang mendasari kenapa ini diangkat, yang akan diterapkan ke dalam teknologi NLP untuk implementasi chatbot bahasa Banjar menggunakan model sequence to sequence, menggunakan arsitektur 2RNN yang berupa encoder dan decoder dengan variasi mekanisme gerbang. Ada 2 rumusan masalah yang diangkat, yaitu pertama adalah model apa yang memiliki parameter yang seperti apa untuk nilai yang diuji paling baik berdasarkan hasil pada setiap skenario yang dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh pengaturan nilai parameter atau tuning yang dilakukan saat diterapkan dalam proses training terhadap model yang dihasilkan saat pengujian. Untuk batasan masalah, yang pertama adalah untuk dataset yang digunakan itu diambil dari database dari sistemnya support pada kampus XYZ. Dataset yang telah diambil setelah dilakukan preprocessing itu berjumlah 6.100 baris pasang percakapan. Untuk tahapan preprocessing itu dilakukan filter berupa karakter alfanumerik dan simbol tanda baca, kemudian penghapusan spasi berlebih, case folding, serta pembatasan panjang maksimal kalimat adalah 15 kata. Untuk stemming dan stop word serta normalisasi tidak dilakukan secara intensif. Yang ketiga, untuk komposisi dataset yang diambil adalah 80% data training dan 20% data testing. Untuk mengurangi atau mencegah gradient descent atau meledaknya gradient, dilakukan optimasi menggunakan Adam Optimizer. Yang berikutnya untuk variasi unit gerbang yang digunakan adalah LSTM dan GRU. Yang berikutnya epoch yang digunakan untuk semua model adalah 400. Berikutnya untuk learning rate yang digunakan adalah
0,001 sesuai dengan default dari framework Keras. Kemudian variasi yang digunakan adalah unit gerbang yang dimiliki pada skenario 1 yang terbaik akan digunakan pada skenario yang kedua. Parameter pada skenario 1 yang digunakan untuk semua model adalah batch size bernilai 64, dropout sebanyak 0,5 dengan menggunakan mekanisme atensi. Yang berikutnya parameter yang digunakan adalah skenario 2, batch size 64 dan dropout 0,5 tanpa mekanisme atensi. Pada model 1, sedangkan batch size 64 dan dropout 0,8 pada model 2, dan yang model ketiga adalah menggunakan batch size 18 dan dropout 0,8. Indikator yang digunakan untuk mengukur performansi adalah loss, kemudian akurasi, precision, recall, dan F1. Untuk proses training dan testing dilakukan menggunakan unit komputer secara mandiri. Untuk baseline model yang digunakan ada 4 sebagai dasar. Yang pertama adalah arsitektur sequence yang berbasis 2 RNN, kemudian mekanisme gerbang LSTM, kemudian mekanisme gerbang GRU, yang dimana 2 gerbang ini telah terbukti dan telah teruji untuk digunakan pada data sekuensial. Kemudian yang keempat adalah mekanisme atensi yang dipakai untuk menguatkan prediksi pada target kalimat untuk meningkatkan akurasi. Berikut adalah gambaran RNN yang masih dasar atau disebut dengan vanilla RNN. Kemudian untuk yang model sequence adalah berupa 2 RNN, di mana dalam bentuk encoder dan decoder, yaitu encoder sebagai input untuk kalimat konteks atau kalimat pertanyaan, sedangkan decoder sebagai output dari kalimat target atau respon jawaban. Untuk alur penelitiannya sebagai berikut, di mana ada 2 skenario. Skenario pertama adalah untuk pengujian 4 model dengan variasi 2 gerbang yang berbeda, menggunakan parameter dropout 0,5 dan batch size 64. Saat telah dilakukan pengujian terhadap 4 model ini, maka model terbaik akan dijadikan acuan untuk digunakan pada skenario yang kedua. Lalu akan dibandingkan hasilnya sehingga didapatkan satu model terbaik dari semua model pada kedua skenario tersebut. Berikut adalah visualisasi model yang digunakan. Di sini adalah salah satu contoh untuk struktur layer dari model STM GRU, yaitu ada embedding layer pertama, kemudian layer kedua adalah LSTM, kemudian layer ketiga adalah repeat vector untuk mengulangi dari encoder ke decoder. Kemudian pada bagian encoder dipasang layer GRU, kemudian dilanjutkan dengan layer batch normalization, yang terakhir adalah dipasang dengan attention decoder. Untuk hasil pada skenario pertama pada tahapan testing didapatkan nilai loss yang paling rendah dan akurasi yang tinggi adalah pada model LSTM dan GRU pada epoch ke-50. Untuk grafik testing pada skenario 1 yang memiliki waktu testing paling lama adalah 17,81 detik dimiliki oleh model STM GRU, yang tampaknya terkait dengan perhitungan nilai metrik yang memiliki nilai paling tinggi di antara model lain, yaitu dengan loss sebesar 3,6624. Model terbaik dari skenario 1 tadi, yaitu LSTM dan GRU, dijadikan acuan untuk diuji pada skenario tahapan kedua. Dengan variasi batch size dan dropout yang berbeda, didapatkan model terbaik pada model ketiga yang memiliki loss paling sedikit dan yang paling kecil, yaitu sebesar 2,9955 dengan akurasi, presisi, dan recall F1 juga yang memiliki nilai paling tinggi di antara yang lain. Untuk grafik pada hasil pengujian skenario 2, didapatkan nilai loss pada model 3 yang paling rendah, yaitu 2,9955, yaitu dengan batch size 28 dan dropout 0,8. Hal ini didapatkan sejalan dengan penelitian dari Smith
di mana menaikkan nilai batch size dapat meningkatkan nilai akurasi. Dan juga penggunaan variasi dropout 0,5 dan 0,8 juga merupakan nilai yang mendekati optimal. Untuk kesimpulannya, pada skenario yang pertama, kinerja terbaik diperoleh dari model STM GRU yang di-training dengan parameter batch size sebanyak 64 dan dropout 0,5, mendapatkan nilai loss sebesar 3,6624, akurasi 58,95%, presisi 84,57%, recall 54,23%, dan F1 65,50%. Selanjutnya model LSTM dan GRU ini dijadikan acuan untuk proses training pada skenario 2 dengan parameter yang diuji adalah berupa batch size 64 dan 128 serta dropout 0,5 tanpa atensi serta 0,8 dengan atensi. Kinerja model terbaik yang diperoleh pada skenario 2 ini adalah model ketiga dengan parameter batch size 128 dan dropout 0,8 dengan nilai loss paling sedikit yaitu 2,9955 dengan akurasi dan yang lainnya sebagai berikut. Kemudian sama model pada kedua skenario tersebut di training menggunakan gradient descent optimizer ADAM dengan learning rate 0,001 yaitu nilai default dari framework Keras. Yang kedua, jumlah epoch yang besar tidak menentukan kualitas akurasi, justru akan dapat meningkatkan overfitting yang terus bergerak hingga mencapai titik jenuh. Nah, pengaturan nilai dropout dan batch size yang sesuai atau optimal dapat menurunkan overfitting dan meningkatkan kinerja atau performansi dari model. Yang terakhir adalah untuk saran. Yang pertama, perlu penambahan dataset percakapan bahasa Banjar dengan jumlah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja model yang dilatih menggunakan pendekatan deep learning. Yang kedua, normalisasi kata pada dataset masih terbatas sehingga perlu diadakan perhatian khusus pada penelitian berikutnya untuk meningkatkan kualitas dataset yang lebih fokus pada permasalahan. Yang ketiga, untuk khusus pada tahapan perubahan kata menjadi vektor itu perlu dilakukan eksperimen yang lain, yaitu selain metode embedding juga bisa digunakan GLOVE, Word2Vec, FastText, dan Elmo. Yang keempat, penggunaan maaf Prof. Oke, di situ ada minuman nggak? Diminum dulu. Kebetulan nggak ada Bu, kebetulan. Dua lagi Prof ya. Penggunaan unit gerbang atau arsitektur atau lebih bervariasi seperti BLSTM, kemudian BGRU, dan BERT juga perlu dilakukan sebagai upaya optimasi pada model. Yang terakhir, perlu penelitian lebih lanjut pada tuning hiperparameter yang digunakan seperti penggunaan early stopping untuk menentukan epoch yang dinamis sehingga tidak perlu ditentukan dari awal dan akan otomatis menentukan sendiri. Kemudian learning rate, kemudian batch size, dropout, dan variasi mode yang lebih banyak sehingga dapat didapatkan banyak perbandingan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang mengingat ini baru sepertiga perjalanan, masih ada ya, Bapak minum dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Oke, monggo Prof Rini, mohon arahannya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Prof. Ya, ini materinya bagus sekali ya. Ingin membuat pemodelan percakapan bahasa Banjar menggunakan arsitektur second to second dengan mekanisme atensi gitu ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan second to second itu seperti apa, jadi skenario-nya apa saja, hasilnya bagaimana, sudah lengkap dijelaskan. Bapak dari Banjar? Dari Kalsel Bu. Dari Kalsel. Kalau Banjar itu bahasa mana? Kalau Banjar itu lebih spesifik ke Kalsel, tapi bahasa nasionalnya Kalimantan Bu. Oh, oke. Okay. Boleh dikasih contoh Pak, bahasa Banjar itu kayak apa? Dalam bentuk apa Bu?
disampaikan dengan atau Pak Kalimat, tulisan? Bapak cerita sedikit tentang bahasa Banjar dengan menggunakan bahasa Banjar. Oh ya, sebagai contoh percakapan bahasa Banjar Bu ya. Dalam bahasa Banjar tuh istimewanya yang mungkin nggak ada dalam bahasa Indonesia itu ada imbuhan partikel Bu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya beli gitu, tapi dalam bahasa Banjar tuh ada imbuhan di depan diberi imbuhan ba. Jadi ba, kalau misalnya beli membeli jadinya ba tukar gitu. Jadi kalau Tukar. Oke. Oke. Jadi misalnya aku hendak bertukar wadai misalnya gitu. Itu artinya Hmm. saya mau membeli wadai atau apa kue gitu. Kue ya, waktu itu kue. Oke, baik. Oke. Bapak cerita nggak bagaimana contohnya bahasa Banjar, istimewanya dia seperti apa? Itu jelaskan diceritakan. Di laporan Bu ya. Hmm. Di laporan ada Bu sudah diberikan contoh. Sudah diberikan contoh ya. Betul. Bedanya dia dengan bahasa yang lain itu seperti apa? Udah dikasih contoh ya. Iya Bu. Oke. Kemudian yang Bapak maksud dengan pemodelan percakapan itu apa? Pemodelan percakapan itu dimaksudkan untuk membuat sebuah model berdasarkan eh, pendekatan deep learning sehingga didapatkan sebuah model yang nantinya akan diuji untuk tingkat skor metriknya sehingga dapat dijadikan untuk pembuatan chatbot, Bu. Pembuatan chatbot ya. Goalnya adalah pembuatan chatbot. Jadi kalau saya ngajak ngobrol chatbotnya, nanti dia akan menjawab dengan menggunakan bahasa Banjar itu ya. Betul, Bu. Nah, ada contohnya Pak. Kalau yang Bapak uji itu pertanyaannya apa, jawabannya bagaimana itu ada. Kebetulan untuk fokusnya batasannya sampai ke tahap pengujian, Bu, jadinya belum untuk contohnya belum dibuat. Chatbotnya belum dibuat. Nah, yang Bapak uji itu apanya? Performansi model berdasarkan ini Bu, nilai metrik dari testing atau evaluasinya. Ya. Yang dievaluasi apa? Ada confusion metrik Bu dengan loss-nya. Itu metodenya. Tapi yang Bapak Ya. evaluasi sendiri apa? Yang dievaluasi itu berdasarkan kinerja dari apa namanya kedekatan untuk konteksnya Bu. Misalnya cuma Bapak boleh sambil buka naskah, sambil diceritain yang dimaksud uji dengan konteks dan sebagainya. Saya pengen menghubungkan dengan judul Bapak, pemodelan percakapan. Yang dimaksud percakapan itu kayak mana tuh yang dimaksud dalam penelitian Bapak ini? Tadi kan Bapak udah ngasih contoh tuh percakapan saya hendak beli apa wadai. G, Bu. Saya harus belajar juga ini. Ntar Bu. Mohon stop dulu Bu ya share-nya ya. Iya, silakan. Sudah terlihat Bu? Ya. Oke. Oke, confusion metric saya sudah tahu. Oke. Saya nggak ingin tahu confusion metricnya. Yang ingin saya tahu adalah Bapak itu mau uji apa, bukan metodenya. Sebenarnya untuk awalnya bisa ditayangkan untuk contoh percakapannya Bu ya. Tapi untuk pengujian berdasarkan hasil kembali lagi kan tergantung dari ini Bu ya, apa namanya person yang menilai. Jadi untuk sebelum ke situ tahapannya saya berusaha untuk mencari yang terbaik itu berdasarkan dari hasil pengukuran metrik dulu. Nah setelah itu Jelas. baru dijadikan Metrik itu diukurkan berdasarkan kalau ada data dianggap benar atau salah gitu kan Pak? ya Bu. Bapak menganggap benar itu ketika apa? Sementara ini masih dalam aspek untuk pengujian saja Bu, untuk testingnya. Ya, I know. Ini memang untuk pengujian. Pertanyaannya yang diuji, dikatakan benar itu ketika apa gitu. Bapak ada nggak contoh datanya yang diuji? Yang sudah jadi Bu ya, hasil percakapannya gitu ya. Ya, TP itu apa? Jumlah benar kan? Oke, true positifnya. Nah, true positifnya apa? Mana data true positifnya? Itu di dalam ini Bu saat dilakukan apa di
pengujian di sistem. Jadi Yang uji bukan Bapak. sistem Bu yang uji Bapak berdasarkan tahu nggak untuk sistemnya algoritma gimana? di dalam model Bu ya. Ya, ini yang gampang wae Pak. Yang namanya ini klasifikasi atau apa? Atau dia mengenerate apa? Saya kurang paham. Oh, okay. Di bab 4 Bu, untuk Ya, Bapak boleh buka. Bapak juga boleh dibuka. Oke, sebentar Bu ya. Untuk yang pertama kan dilakukan pemrosesan data dulu Bu ya. Kemudian yang berikutnya dilakukan embedding untuk merubah ke Oke, contoh datanya mana Pak? datasetnya Bu ya. Datasetnya. Yang ini Bu contohnya. Oke, kawakah ulun mendaftar wayah ini? Itu data ya. Oke. Oke, terus dari data itu mau Bapak apakan? Bapak klasifikasi, apakah atau mau diapakan? Selanjutnya akan diubah ke vektor Bu, kemudian di training ke jaringan saraf. Ya, di training itu tujuannya apa? Clustering, klasifikasi, atau prediksi, atau apa yang Bapak lakukan? Kalau untuk RNN Asosiasi, itu biasanya, oke. Kalau untuk RNN kan ke prediksi Bu ya. prediksi. Prediksi itu menebak apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Betul Bu. Yakin, Bapak mau menebak apa yang akan terjadi di masa yang datang? Berdasarkan ini Bu dari dataset yang dibuat dalam konteks dan targetnya. Kalau kita, ini kan tujuannya nanti kan chatbot, tadi Bapak sampaikan. Chatbot Betul Bu. itu kalau saya nanya, atau saya memberikan pernyataan, chatbotnya akan memberikan feedback gitu kan Pak. Betul Bu. Iya betul gitu ya. Kemudian yang jadi ini kawakah ulun mendaftar wayah ini itu jadi inputan percakapannya atau itu feedbacknya? Kalau ini untuk pertanyaannya, yang ini jawabannya Bu. Kemudian kalau Jawabannya di bawah itu kawah Oke, saja itu berarti dari dataset ya. Kalau ada betul, pertanyaan itu jawabannya itu gitu ya. betul Bu. Terus Bapak pengen memodelkan sehingga nanti kalau ada orang bertanya itu otomatis jawabannya akan menjadi dipilih salah satu itu atau meng-create baru. Jadi untuk model sequence to sequence itu akan diumpankan lagi Bu. Jadi jawaban akan diumpankan lagi menjadi pertanyaan lagi dan berikutnya saling bersambung. Ya, tapi Hmm, nanti akhirnya kan setiap pertanyaan akan ada jawabannya dong. Betul Bu. Terus yang Bapak hitung tadi dengan TP ya, true positif, true negatif tadi itu berarti ketika apa? Apakah ketika ada orang bertanya, kemudian jawabannya itu benar atau salah atau gimana? Ketika melakukan prediksi ini Bu, data konteks dengan data targetnya saat dilakukan training dan testingnya. Oke. Kemudian datasetnya itu ada berapa banyak Pak? Ada 6.100 Bu. 6.100. Yang Bapak pakai untuk training berapa, yang untuk testing berapa? 80%, 20% Bu. Oke. Hmm. Terus berarti TPTF tadi itu nanti Bapak nguji dari 20% itu dikeluarkan pertanyaan yang ada di sebelah kiri itu, nanti jawabannya di sebelah kanan oleh sistem gitu. Atau gimana? Bu, by system Bu. By sistem ya. Itu sudah ada ya? Ya, sudah ada. Sudah ada. Oke, oke. Coba dijelaskan lagi berikutnya. Nah, untuk model dalam setiap skenario itu digunakan untuk pada skenario 1 ada 4 model yang digunakan, yaitu LSTM, kemudian GRU dan GRU, Hmm. LSTM dan GRU dan GRU dan GRU, sehingga didapatkan 4 variasi model berdasarkan variasi modelnya, Bu. Bedanya mereka itu apa tuh Pak? Kok Bapak pengen membuat skenario yang berbeda itu? Eh, Pertama untuk LSTM karena sudah terkenal Bu dari tahun 97, sudah lama, jadi dan terbukti dapat menangani data sekuensial yang cocok untuk pemrosesan NLP. Kemudian untuk GRU itu memiliki kemampuan dalam melakukan sintaksis makna kalimat, sehingga juga sangat cocok untuk diterapkan pada model sekuensial juga. Hmm. Oke, oke. Tadi ada LSTM GRU, kemudian GRU LSTM berarti dibalik ya Pak?
Betul, Bu. Jadi untuk encodernya yang di bagian di sini, decodernya di bagian di sini. Jadi nanti bergantian dari kedua variasi ini akan bergantian menjadi encoder dan decoder. Oke. Kemudian hasilnya Hasilnya adalah berupa ini Bu, untuk training dan testingnya berupa nilai loss dan metrik. Serta untuk visualisasinya bisa dilihat berdasarkan grafiknya, yaitu ada grafik untuk loss training dan loss untuk testing. Nah, berarti kan Bapak sudah bisa jalanin pengujian tadi ya, dengan dimasukkan banyak data testingnya tadi, lalu keluarannya apa gitu ya. Bisa Betul. nggak Bapak demokan ke saya? Tunjukkan 1 atau 2 percakapan gitu yang dikeluarkan oleh sistem. Untuk percakapan Bu ya, hasil Ya, yang dari Bapak gunakan untuk testing itu. Kan jawab, oke. Nah, kan tadi ada 20% data, 1 aja data. Data setnya atau hasilnya Bu ya? Maaf. Hasil ketika Bapak melakukan pengujian itu tadi kan rombongan langsung keluar TP, TF gitu kan. Saya Ibu. pengen lihat gimana sih bentuknya kalau 1 saja dimasukkan, keluarannya itu apa gitu. Keluaran untuk menghasilkan nilai tadi Bu ya? Luaran jawaban. Oh, jawaban. Kalau Kan untuk sistemnya Bapak kan ketika diumpankan pertanyaan akan menghasilkan jawaban gitu kan? betul Bu. Nah, bisa ditunjukkan 1 demonya Pak. Penasaran ya Pak? Ntar Bu, saya perlu waktu soalnya harus menyiapkan dulu Python-nya. Oh gitu. Video demo juga nggak punya Bapak? Videonya belum juga Bu, belum ada. Oke, baik. Ya, ya, kemudian Bapak di dalam kesimpulan Bapak itu mengatakan bahwa EPO itu tidak berpengaruh ya Pak ya? Dalam kasus ini Bu. Berarti yang Bapak uji cobakan EPO-nya berapa? 400 untuk total semuanya modelnya. EPO-nya itu 400. Ada 400 putaran? Iya, Semua 400. model? 400. Semua coba 400? Ya Bu, semua model 400. 500 nggak nyoba? Belum Bu, belum nyoba. Karena berdasarkan 1000 juga nggak nyoba? belum. Karena kebetulan saya menggunakan Gini, kalau Bapak belum nyoba, gimana Bapak tahu bahwa itu nggak berpengaruh? karena berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Penelitiannya oleh siapa? dari Sarvina Faza Bu tahun Berarti 2008. bukan kesimpulannya Bapak dong? Kesimpulannya Servina dong? Untuk 400-nya Bu. Jadi Yang saya tidak berpengaruh, karena pernyataan tidak berpengaruh itu di kesimpulan Bapak loh. bukan Bu, berdasarkan kenapa saya mengambil nilai 400 itu tadi. Ya, berarti nggak boleh itu dijadikan kesimpulan kalau Bapak tidak melakukan percobaan dengan skenario itu. Dan selain itu Bu, faktornya saya tidak bisa mencoba lebih tinggi karena maksimal komputer saya itu sangat terbatas. Nggak apa-apa, saya juga nggak maksa Bapak melakukan. Tapi kalau Bapak tidak melakukan, jangan dijadikan sebagai sebuah kesimpulan seolah-olah Bapak tahu bahwa dengan banyak epoch, jenis epoch, banyak jumlah epoch itu ternyata nggak ngaruh gitu. Saya pengen nyoba kalau 5 saja gimana gitu. Ya. Tapi ternyata Bapak hanya nyoba 1, berarti nggak boleh ditarik kesimpulan bahwa jumlah epoch itu tidak berpengaruh. Apakah perlu dicoba beberapa epoch gitu Bu ya? Kalau Bapak mau mempertahankan kesimpulannya begitu, iya, dan buktikan bahwa itu nggak ngaruh. Tapi kalau Bapak, Bu, komputer saya nggak kuat, Bu, waktu saya sudah nggak cukup, Bu, saya butuh waktu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan itu. Ya nggak usah, kesimpulannya aja dihapus bagian itu. Bapak tampilkan yang memang Bapak lakukan pengujian. Iya, Bu. Maksud saya, Pak. Iya, Bu. Jadi klaim itu hanya boleh dilakukan terhadap apa yang kita lakukan, bukan yang kata orang gitu. Yang kata orang Bapak cukup sampaikan nanti di dalam latar belakang, batasan. Jadi batasannya Bapak sampaikan bahwa EPO yang digunakan adalah 400. Kenapa alasannya 400? Itu berdasarkan rujukan 400 itu yang terbaik atau yang bagaimana begitu ya. Nah, itu silahkan. Tapi kalau ini bukan Bapak tidak melakukan banyak skenario kemudian Bapak mengatakan itu nggak berpengaruh, ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Sebenarnya kesimpulan kenapa saya mengatakan tidak berpengaruh karena hasil terbaik itu ada pada epoch ke-50 Bu, jadinya nggak sampai banyak gitu, melebihi itu. Karena semakin banyak epochnya, ya.
Karena semakin melebihi dari nilai 50 semakin naik terus untuk nilai loss pada testingnya, Bu. Jadi itulah kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu. Ya, berarti EPO ngaruh dong, Pak. Kalau Bapak set 25 ngaruh nggak? Maksudnya EPO yang besar, Bu. Kalau 50, Besar itu berapa? kalau menurut saya di atas 100-an lah. Bapak tertulis nggak bahwa di situ di atas 100? Okay. Ya, paham ya maksud saya ya. Jadi Paham, Bu. klaim-klaim yang kita lakukan ini memang harus sesuai dengan yang dikerjakan ya. Oke, siap. Oke, oke. Kemudian tadi yang EPO yang besar memicu overfitting. Itu Bapak tunjukkan dengan data apa? Dengan data berdasarkan grafik, Bu, tadi. Mm-hmm. Sebentar, Bu, ya. Nah, untuk pada skenario 1, pada pengujian untuk nilai loss-nya itu terdapat overfitting dari keempat model yang sangat terlihat. Nah, kemudian setelah diperhatikan untuk EPO ke-50 ini pada sekitar kisaran nilai loss 3,6 atau 3,7, sedangkan untuk pada skenario Kenapa kedua Bapak pilih 50 sih Pak? Kan yang di bawahnya lebih kecil tuh. itu juga saya ambil untuk range juga, Bu. Kalau untuk ditampilkan semua kan mungkin terlalu banyak. Coba Jadi, lihat grafiknya tadi. Oke. Grafiknya tadi Bapak selalu mengatakan 50 itu coba lihat tadi. Nah, lihat gambarnya itu kan belum pernah ini tuh, masih terus naik gitu. Yang paling kecil kan malah yang di bawah Pak, tidak di 50 Pak. Bagaimana bisa Bapak mengatakan 50 itu yang terbaik? Karena untuk pengujiannya saya ambil dari 50, Bu, startnya. Nah, tapi bawahnya kan nggak Bapak lihat, 40 gimana? Untuk berdasarkan beberapa rujukan memang kebanyakan diambil dari 50, Bu. Jadi Gambar Bapak itu loh, gambar Bapak itu gimana bacanya? okay. Jadi dari titik 0, Bu, ya. Ini kan ada terjadi overfitting sedikit, kemudian untuk naik. Kalau diperhatikan memang sebelum 50 memang sudah bisa, Bu, diambil sebelum epoch ke-50. Cuma dalam kasus ini saya memang ngambilnya dari startnya di 50. Nanti Bapak tambahkan alasannya ya, karena dari datanya aja di bawah 50 juga bisa loh. Oke, siap, Bu. Oke. Ya Cuma kan, dari itu bisa dievaluasi. karena memang untuk berdasarkan untuk testing, sebentar, Bu, ya. Yang ini, Bu, untuk nilai trainingnya memang karena kebanyakan untuk kenapa saya ambil 50, karena kebanyakan untuk titik penurunan itu pada epoch 50 pada hampir pada semua model. Jadi saya simpulkan 50, Bu, untuk pengambilan sampel pada data skor metriknya. Mengatakan menurun tuh gimana tuh Pak? Mulai menurun di angka 50, nek delok coba grafik itu tuh gimana caranya? Kebetulan untuk ntar, Bu, ya. maaf. Ini nanya beneran loh Pak. Guys, ya, Bu. Jadi untuk epoch pertama epoch ke-0, Bu, ya, itu kan sangat tinggi untuk nilai trainingnya, kemudian sangat tajam menurun, kemudian mulai ke 50 kan sudah mulai agak. Itu masih menurun banget Pak. G. Landai itu 150. G. Kalau saya melihatnya. Tapi kalau dibandingkan dengan nilai testingnya untuk lebih dari 50 sudah sangat overfitting, Bu. Jadi saya ambil tengah-tengahnya untuk diambil adalah 50, kesimpulannya seperti itu. Oke lah, nanti tambahkan ini ya, cerita ya di situ ya. Oke, siap. Oke, dan itu tadi mengatakan berpengaruh atau tidak berpengaruh, tentu harus ada variasi ya. Kalau ternyata berubah itu di 50 sama 55 sama 60 beda ya berarti itu berpengaruh, bukan tidak berpengaruh, gitu kan? Oke. Ya. Oke, cukup dari saya Bu Emma, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Rini. Oke, Pak Bambang ya. Jadi beberapa catatan arahan dari Prof. Rini. Pertama terkait dengan menyimpulkan jumlah EPOS berpengaruh atau tidak berpengaruh ya Pak. Jadi jika masih memungkinkan Bapak bisa menambahkan variasi uji coba begitu ya.
Kemudian terkait dengan e-pods yang dimulai dari 50 itu perlu untuk adanya tambahan penjelasan. Jadi mengapa kok dimulai dari itu gitu ya. Kemudian ya tadi ya, jadi pertama terkait dengan kaitannya dengan jumlah e-pods, kemudian penentuan mulainya. Gitu Pak Bambang, kita lanjutkan arahan dari Bapak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Prof. Emma. Siang ya Pak Bambang. Selamat siang, Pak. Ini kalau nggak salah itu kemarin ceritanya tuh chatbot itu jadi input ya Pak. Tapi nggak ada cerita dikembalikan ke chatbotnya lagi atau saya salah persepsi ini? Input gimana Pak maksudnya Pak? Ya? Mohon maaf Pak, input seperti apa Pak? Oh, input untuk ini, untuk proses penelitian ini. Dulu tuh kalau nggak salah saya menangkap persepsi awalnya tuh didapat dari aplikasi chatbot yang sudah ada gitu kan. Sebenarnya bukan chatbot sih Pak, aplikasi chat aja. Jadi antara percakapan calon mahasiswa dengan akademisi. Oh, aplikasi chat yang memang sudah ada koleksi. Itu didapat dari mana? Dari dataset percakapan dari sebuah kampus Pak. Enggak, maksud saya ngumpulinnya chatnya itu dari WA gitu, dari apa? Kebetulan ada aplikasinya Pak, aplikasi untuk live support. Dan memang real ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Jadi aplikasi chat di collect gitu ya? Iya, jadi saya ambil untuk database-nya. Oke, jadinya dipakai semua datasetnya, ada berapa itu? Awalnya 7.645 Pak sebelum diperprocessing, setelah diperprocessing menjadi 6.100 untuk final datanya. Ini 7.600 baris kalimat gitu ya? Iya. Oke. Tapi di antara itu pernah dilihat nggak Pak karakteristik datasetnya, apakah banyak duplikasi? Iya Pak, banyak duplikasi, kemudian banyak apa dari emoji, kemudian banyak singkatan-singkatan seperti itu. Nah itu pada prosesnya diabaikan ya kalau yang seperti itu, cuma memperbaiki struktur ya kalau nggak salah. Betul Pak. Jadi lebih fokus ke ininya dulu untuk data untuk percakapan bahasa Banjarnya saja. Jadi untuk preprocessingnya, untuk normalisasi masih sedikit, belum spesifik. Nah berarti ini itu kemudian yang dijadikan nilai dari jawaban itu memetakannya bagaimana? Misalkan ada percakapan yang sama, inputnya gitu kan memungkinkan punya jawaban yang sama gitu kan? Yang sama sudah dihilangkan Pak, sudah masuk ke preprocessing. Kalau yang sama. Oh berarti setelah preprocessing sudah dipastikan unik ya? Betul. Kemudian sebenarnya malah bukan pemodelan ini, tapi saya juga bingung ya tadi. Di sini menggunakan kata model untuk menggambarkan satuan parameter gitu ya? Model untuk menggambarkan pengujian berdasarkan parameter, Pak. Jadi parameter yang berbeda untuk satu model gitu. Iya, saya paham ini. Cuman kalau kata-kata model kok kayaknya agak terlalu luas gitu ya. Oke, iya. Nah, kemudian di sini, nah ada dilakukan pada saat pengujian, nah Bapak kan menggunakan kombinasi ya, tadi sudah disampaikan. Itu ceritanya gimana Pak, pemilihan parameternya antara satu dengan yang lainnya? Untuk parameter yang digunakan tadi Pak ya? Iya. Yang saya lebih fokusnya untuk parameter ke batch size dengan dropout berdasarkan state of the art sebelumnya, bahwa mengatakan bahwa untuk batch size itu bisa dituning, jadi teorinya semakin banyak digunakan untuk batch size, prosesnya lebih cepat dan bisa meningkatkan akurasi. Kemudian untuk drop aja juga bisa mengurangi overfitting. Modelnya 4 kan tadi kan? Ya, model 4 untuk skenario pertama dicari variasi gerbang yang terbaik Pak untuk dijadikan acuan pada skenario yang kedua dengan meningkatkan nilai batch size dan dropout. Nah, yang pertama itu yang mana ya? Yang modelnya Pak ya?
model dan parameternya. Satu model itu nanti ada beberapa parameter gitu kan? Betul, Pak. Yang ini Pak, untuk apa namanya parameter yang digunakan pada model 1 dan pada skenario 1 dan skenario yang kedua. Oke, nah setelah satu parameter ini, kemudian kan melakukan perubahannya itu dengan menambahkan ini ya, menaikkan nilai bed size parameter dan nilai ya, gitu ya. Betul, ya. Tapi nggak coba diturunkan. Saya nggak coba menurunkan Pak, karena memang standar untuk umumnya yang digunakan adalah yang bed size-nya memang 64 dari framework Keras sendiri dan drop-out-nya 0,5. Jadi kalau diturunkan mungkin bisa malah menurunkan performansi modelnya. Tapi menaikkan sampai batas berapa Pak? Ketemu nilai yang diharapkan itu? Biasanya 2 pangkat N Pak kalau untuk bed size. Enggak, yang dari eksperimen yang dilakukan sama juga? Iya, jadi saya menaikkan 1 tingkat di atas yang standar digunakan. Jadi misalnya 64 dijadikan 128 itu. Sebenarnya untuk bed size sebenarnya bisa sampai maksimal 1000 lebih Pak. Cuma karena dataset saya nggak banyak, jadi saya coba untuk sedikit saja menaikkan. Oke, ya kemudian modelnya ini, nah evaluasinya ini kemarin ada tambahan ya yang loss ya, kalau nggak salah kemarin nggak nyinggung. Loss sudah ada Pak dari Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Oke. Pertimbangannya apa mengukur menggunakan loss? Nilai loss untuk ini Pak, cross entropinya supaya bisa dinilai tingkat apa namanya, tingkat kinerjanya setiap epoch itu berdasarkan nilai loss-nya. Oke, tapi tadi sudah dikritisi oleh Prof. Rini ya, penentuan nilai epochnya. Oke sih, secara umum sudah ini banyak masukan yang diakomodir di ujian tesis ini Pak Bambang. Cuman memang ya kalau dibilang model agak bukan itu maksudnya. Ada beberapa hal mungkin yang nanti akan saya tuliskan di laporan ya, yang bisa membantu meningkatkan hasil akhir dari tesis ini. Siapa? Dari saya cukup itu aja, Prof. Emma. Oke, terima kasih banyak Pak Alfa. Ya, ada beberapa hal yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Alfa. Oke, salah satunya konteks model atau pemodelan dalam penelitian ini perlu diperjelas ya Pak Bambang. Oke, Pak Bambang, saya masukkan ke waiting room dulu nih Pak. Oke. Prof. Rini ada tambahan sebelumnya? Sudah cukup, Bu. Oke. Mohon izin Prof. Emma. Untuk Ibu Prof. Kusri ini, apakah nanti perlu saya tambahkan juga untuk sampel contoh percakapannya, Bu? Ya, boleh Pak. Nanti ditambahkan. Saya tulis nanti apa-apa yang harus ditambahkan. Oke. Oke, siap, Prof. Ya, ada percakapan dalam judul saja ya. Oke. Ya. Oke, untuk hasil ujian tesis Pak Bambang sudah kami rapatkan di tim penguji. Untuk hasilnya akan disampaikan oleh Prof. Rini selaku Ketua Tim Penguji. Monggo, Prof. Iya, terima kasih Pak Emma. Pak Bambang, ya penelitiannya bagus Pak. Ya, uji cobanya juga lengkap, gitu ya. Hanya tapi ada beberapa tambahan ya Pak ya, supaya lebih sempurna, supaya orang itu paham ini yang dimaksud apa, nyambung antara judul dengan apa yang dikerjakan, gitu kan, nyambung antara percobaan dengan pengambilan kesimpulannya, nah itu disempurnakan. Jadi kami bertiga sepakat Bapak bisa dinyatakan lulus dengan revisi minor ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Oke, selamat ya Pak. Terima kasih Bu Prof. Revisinya sampaikan Pak. Revisinya nggak boleh lama-lama. Bapak mau lulus semester ini apa semester depan? Secepatnya Bu, kalau bisa. Oke. Karena periode yudisium semester ini tinggal sekarang, tanggal 11 sampai 16 Pak. 16 sampai
11 sampai 16 Oh, 11 sampai 16. Oh, dasarannya ya. Kalau kelewat dari itu Bapak harus semester depan lulusnya. berarti saya maksimal melakukan revisinya maksimal tanggal 16, Bu ya? Ya, jangan tanggal 16 banget, nanti siapa Sebelumnya. tahu Pak Alfa lagi sibuk, Oh saya iya. lagi bisa buka WA gitu ya. Oh iya, siap. Oke. Selamat Pak Bambang. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Prof. Rini dan Pak Dr. Alfa atas arahan-arahannya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian Pak Bambang. Terima kasih Bu Prof. Emma, Bu Prof. Kusrini, dan Bapak Alfa. Ya.